Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Project Based Learning satu, Statistika Lingkungan, program studi Magister Ilmu Lingkungan dari kelompok 3 reguler, dengan saya sendiri, Bobi Nugroho Wiwahono. Kemudian ada 5 anggota kelompok kami lainnya, yaitu Mbak Rima Lazara Wibowo, Mas Reza Naditya Hafiz, Dimas Aditya Reza Pahlevi, Malaria Dito Pandu Putra, dan Alia Nafis Puspitari. Dan saya langsung bahas dari soal nomor satu. Jadi nomor satu, ditunjukkan data pencilan dan outlier ya dari 150 sampel uji kekuatan material kayu suatu pabrik dengan variasi nilai antara 70 sampai Newton per milimeter persegi. Datanya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk pertanyaannya, uh, gambar histogram data dengan interval kelas 8 Newton per milimeter persegi. Kemudian hitung tendensi sentral dari data tersebut untuk nilai min, modus, dan media. Jadi ini untuk dari analisis menggunakan SPSS. Ini sudah hasil olahannya adalah seperti ini. Data Jumlah data sampai ke 150, total data 150. Ini nanti untuk histogramnya, untuk deskripsinya. Nah, jadi dari hasil tabel deskriptif, uh, didapatkan hasil berupa nilai rata-rata atau min bernilai 37,796. Nilai modus yang didapat yaitu 40,85 sebanyak 2 pengulangan, walau ada nilai lain yang sebenarnya sama banyak seperti 43,33 dan 44,78, namun dimasukkan nilai yang paling kecil. Kemudian untuk nilai median didapatkan nilai sebesar 37,89. Kemudian ini untuk analisis data outlier-nya. Untuk menemukan data outlier secara analitik didapatkan bahwa distribusi norma nilai T pada minus 2,5 lebih besar dari 2,5, malah didapatkan nilai outlier yang terdeteksi adalah sebagai berikut. Untuk sampel strength 0,0, nilai T sekian, minus 3,96145, kemudian nilai sampel strength 65,35, nilai T-nya 2,88792, sampai terakhir di nilai strength 70,22, Newton per meter persegi, nilai T-nya adalah 3,39835. Ini untuk batasan visualisasinya, outlier-nya. Untuk perhitungan uh, confidence intervalnya seperti ini. Di minnya 37,927. Dari hasil pengolahan ini didapatkan nilai median adalah ini 37,7926667 dengan standar deviasi 9,5. Kemudian kita coba analisis problem satunya. Jadi didapatkan data 150 sampel dari uji kekuatan material kayu dari satu pabrik, bahwa data yang dasar terdapat satu variabel, yaitu strength uh, Newton per milimeter persegi. Oleh karena itu dalam analisis statistik deskriptif didapatkan rata-rata sebesar 37,796
0,79793 Newton per milimeter persegi dengan nilai tengah atau median yaitu 37,89 dan modus terkecil pada 40,85. Nah, dari jarak nilai variabel antara 0 sampai 70,22. Dari satu variabel tersebut kemudian dilakukan pengujian dengan one sample test dengan bantuan SPSS. Jadi didapatkan pada confidence level 95% bahwa nilai lower sebesar 36,25 dan nilai upper berukuran 39,33. Dalam pemaparan hasil didapat pula bahwa nilai-nilai outlier ekstrim yang di luar kumpulan nilai sampel 0 dan 65,35 sampai 70,22 Newton per milimeter persegi. Dari munculnya data outlier merupakan suatu permasalahan dalam pengambilan data yang sebagian besar disebabkan oleh kesalahan pengamat sehingga perlu dilakukan kalibrasi ulang atau membuang data yang tersebar. Jadi itu untuk analisis soal nomor satu. Kemudian untuk soal nomor dua, terdapat data hasil studi mengenai pengaruh komposisi kendaraan dalam arus lalu lintas terhadap tingkat kecelakaan pada jalan. Jadi tabelnya seperti ini, ada grup satu dan grup 2 di mana terdapat uh, satu variabel dependen Y yang merupakan uh, accident frekuensi. Kemudian ada beberapa variabel bebas. Untuk di grup satu ada uh, kendaraan golongan satu, golongan 2A dan 2B sesuai Kepres nomor 36 tahun 2003. Kemudian pada grup 2 terdapat variabel independen uh, yaitu kendaraan golongan satu sampai golongan 5 sesuai SKM PU nomor 370 garis miring KPTS tahun 2007. Di sini ditandakan dengan huruf X1, X2, X3 sampai X9. Jadi kita coba masukkan datanya di SPSS. Jadi ini untuk dataset grup satu ada variabel dependence-nya adalah accident frekuensi, kemudian ada uh, independent variabelnya ada X1 sampai X4 seperti volume lalu lintas, kendaraan golongan satu, golongan 2A, dan golongan 2B. Ini untuk variabel view-nya. Kita coba analyze, regression, linear, untuk dependennya accident frekuensi ya sudah kita masukkan. Kemudian yang pertama kita coba dependennya adalah jalur dan volume lintas total. Statistiknya sudah kita punya deskriptif. Ini hasil regresi. Deskriptif, korelasi, variabel, model sumber ANOVA, dan koefisien. Jadi nanti kita perjelas di slide. Ini untuk analisis kelompok grup satu dari hasil output SPSS dan analisis korelasinya. Jadi untuk yang pertama angka korelasinya, jadi angka korelasi antara accident frekuensi dan uh, lajur didapatkan nilainya adalah 0,705 positif. Di mana hal ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup erat antara accident frekuensi dengan banyaknya jalur. Angka korelasi antara jalur dan volume lalu lintas total 0,699 nilai positif yang menunjukkan adanya hubungan cukup erat antara banyak lajur dengan volume lalu lintas total dan menunjukkan banyaknya lajur akan memungkinkan semakin banyaknya volume lalu lintas total. Kemudian untuk signifikansi hasil korelasi
Dasar pengambilan keputusan adalah nilai probabilitas 0,025. Di kolom since satu tel didapatkan serangkaian angka probabilitas terlihat antara aksiden frekuensi dan lajur yang lebih kecil dari 0,025 yang menunjukkan korelasi secara signifikan. Kemudian untuk analisis regresinya, untuk model summary-nya, di model summary grup 1 didapatkan R square adalah 0,505, yang berarti 50,5% dari variasi aksiden frekuensi bisa dijelaskan oleh variabel volume, lalu lintas, dan lajur. Sedangkan sisanya 49,5% dijelaskan oleh sebab lain yang tidak terdefinisi. Kemudian untuk ANOVA-nya dari ujian ANOVA F-testnya didapatkan nilai F adalah 10,708 dengan tingkat signifikansi 0,01 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi aksiden frekuensi. Bisa dikatakan volume lalu lintas total dan lajur secara bersama-sama berpengaruh terhadap aksiden frekuensi. Kemudian untuk koefisien dari tabel menggambarkan persamaan regresinya adalah Y sama dengan minus 2,015 ditambahkan 1,372 dikalikan lajur dikurangi 9,491 dikali 10 pangkat min 7 kali 1. Kemudian ini analisis grup 1, analisis korelasi terkait aksiden frekuensi, lajur, dan golongan kendaraan. Jadi yang uh, korelasi aksiden frekuensi dan lajur didapatkan 0,705 yang menunjukkan hubungan cukup erat antara aksiden frekuensi dan banyaknya jalur. Kemudian angka korelasi antara aksiden frekuensi dengan kendaraan golongan 1, golongan 2A, dan golongan 2B ini kan ditunjukkan menunjukkan hasil di bawah 0,5. Jadi menunjukkan lemahnya korelasi antara aksiden frekuensi dan jenis kendaraan, jenis golongan kendaraan. Kemudian signifikansi hasil korelasi, dasar pengambilan keputusannya adalah probabilitas 0,025. Jadi ini signifikansinya eh, antara aksiden frekuensi dan jalur yang lebih kecil 0,25. 0,025 yang menunjukkan korelasi secara signifikan. Dan untuk uh, kolom signifikansi antara uh, insiden frekuensi dan jenis kendaraan golongan 1, golongan 2, golongan 3, nilainya kan di bawah 0,0 di atas ya, di atas 0,025, yang mana lebih besar dari 0,025 yang menunjukkan korelasi tidak signifikan. Kemudian untuk analisis regresinya, model summary-nya R square ya 0,530, yang berarti 53% dari variasi aksiden frekuensi bisa dijelaskan oleh variasi kendaraan golongan 2B, lajur, dan golongan 2A. Sedangkan sisanya eh, dijelaskan oleh sebab lain. Kemudian untuk ANOVA, nilai F-nya adalah 0,753 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi aksiden frekuensi. Ini untuk nilai koefisiennya.
Y sama dengan minus 0,821 plus 1,125 dikalikan jalur ditambah 0,54 kali S2 dikurangi 0,95 dikali S2. Kemudian untuk grup 2 ini terdapat golongan kendaraan lain sesuai SKMPU tadi. Tadi datasetnya tadi sudah saya ulang. Ini untuk datasetnya terdapat aksiden frekuensi, volume lalu lintas, dan golongan satu, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5. Untuk saya reviewnya mulai equation linear, independennya kita masukkan aksiden frekuensi dan independennya adalah outputnya di grup 2 korelasi variabel del summarian nova dan um, ini dari hasil SPSS tadi kami tampilkan di slide. Coba perjelas di slide-nya. Jadi untuk output SPSS dan analisis korelasi. Pertama angka korelasi. Jadi angka korelasi antara eksiden frekuensi dan jalur didapatkan 0,534. Di mana hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara eksiden frekuensi dengan banyaknya jalur. Tanda positif menunjukkan banyaknya jalur akan memungkinkan semakin banyaknya eksiden frekuensi. Kemudian angka korelasi antara lajur dan volume lalu lintas total adalah 0,524 positif, sehingga menunjukkan adanya hubungan cukup erat antara banyaknya lajur dan volume total lalu lintas. Kemudian signifikansinya 0,04 di bawah 0,25, yang berarti hal ini menunjukkan korelasi secara signifikan. Ya, regresi untuk model summary-nya, R-square-nya kita dapat 0,322, yang berarti 32,2% dari variasi eksiden frekuensi bisa dijelaskan oleh variabel lalu lintas dan laju. Sedangkan sisanya mungkin dijelaskan oleh sebab lain yang tidak terdefinisi. Untuk ANOVA-nya nilai F-nya 4,997 dengan tingkat signifikansi 0,017, jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi aksiden frekuensi, atau bisa dikatakan volume lalu lintas total dan lajur secara bersama-sama berpengaruh terhadap aksiden frekuensi. Untuk koefisiennya adalah seperti ini. Y sama dengan minus 0,29 plus 0,293 kali lajur ditambah 1,030 kali 10 pangkat 6 kali X1. Dan untuk angka korelasi antara uh, eksiden frekuensi dan lajur serta kendaraan golongan 1 sampai 5. Jadi untuk eksiden frekuensi dan lajur didapat angka korelasinya adalah 0,534. Nah, ini menunjukkan hubungan cukup erat antara eksiden frekuensi dan banyaknya jalur. Sedangkan untuk uh, apa namanya korelasi eksiden frekuensi dengan golongan 1 sampai
Golongan 5 didapatkan nilai 0,29, 0,368, 0,405, 0,193, 0,043, yang mana ini di bawah 0,5 sehingga menunjukkan korelasi yang lemah. Kemudian untuk signifikansi hasil pada kolom sigma real ya, didapat serangkaian angka probabilitas yang terlihat antara siden frekuensi dan lajur. Probabilitasnya adalah 0,04, yang lebih kecil dari 0,025, yang menunjukkan korelasi secara signifikan. Sedangkan untuk kendaraan golongan 1 sampai golongan 5, kita mendapatkan nilai signifikansi 0,78, 0,38, yang mana ini adalah lebih besar dari 0,025, yang menunjukkan korelasi korelasi tidak signifikan. Ya, untuk model summary-nya dari grup 2, kita dapatkan nilai R square-nya adalah 0,399, yang berarti 39,9% dari variasi insiden frekuensi bisa dijelaskan oleh variabel lajur dan volume. Uh, Lajur dan volume persen kendaraan golongan 1 sampai golongan 5. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab lain. Kemudian untuk ANOVA, nilai F-nya didapatkan 1,882 dengan tingkat signifikansi 0,143 yang jauh lebih besar dari 0,05. Maka model regresi tidak bisa dipakai untuk memprediksi aksiden frekuensi, atau bisa dikatakan lajur dan volume kendaraan golongan 1 sampai golongan 5 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap aksiden frekuensi. Kemudian untuk nilai koefisiennya adalah sebagai berikut. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.